go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur saya haturkan ke Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk mengerjakan proyek mata kuliah Public Speaking. Yang terhormat Bapak Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan juga yang saya banggakan seluruh teman-teman yang telah melihat video saya ini. Perkenalkan, nama saya Erwinanto, saya dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2021. Indonesia adalah sebuah negara besar, negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensil, yang mana adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang berdasarkan dengan prinsip check and balance. Ketentuan ini sudah tertuang di dalam konstitusi, namun dalam proses pelaksanaan dan penerapannya harus ada yang namanya pembatasan kekuasaan. Setiap masa kepemimpinan pemimpin Indonesia memiliki beberapa program unggulan yang mana program ini digunakan untuk pengembangan sumber daya alamnya dan juga sumber daya manusianya. Karena sumber daya manusia yang baik akan menentukan kemajuan suatu bangsa. Nah, dari beberapa program unggulan yang dibuat oleh pemerintah, ada satu yang pastinya menarik untuk kita bahas bersama, yaitu Gerakan Nasional Revolusi Mental. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu revolusi mental? Jadi, revolusi mental sendiri adalah suatu gerakan untuk menggembleng masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang baru, memiliki jiwa yang positif, dan juga memiliki semangat juang yang tinggi. Yang mana semangat juang ini untuk membuat Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Lalu, apa sih Gerakan Nasional Revolusi Mental itu? Dan kenapa pemerintah sampai saat ini terus menggalakkan program ini? Jawabannya adalah, Gerakan Nasional Revolusi Mental ini adalah upaya dari pemerintah untuk mengajak para masyarakat untuk mengubah cara berpikir dan juga cara bekerja yang menerapkan nilai-nilai integritas dari etos kerja, gotong royong, dan juga kerjasama. Lalu, apakah ada aksi nyata dalam program ini? Pastinya ada, teman-teman. Dalam revitalisasi mental, ada 5 aksi nyata pada program ini. Yang pertama, ada Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Mandiri, Gerakan Indonesia Tertib, dan yang terakhir ada Gerakan Indonesia Bersatu. Dari 5 aksi nyata tersebut, semuanya sudah direalisasikan dan juga sudah disebar oleh pemerintah ke masyarakat. Yang mana dari 5 program ini sudah mengalami yang namanya peningkatan yang baik. Namun dalam proses penerapannya memang harus ada jalinan kerjasama antara pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat demi jalannya program ini. Dalam konteks Indonesia, istilah revolusi mental pertama kali disampaikan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dalam pidato kenegaraan peringatan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1957. Revolusi mental menurut Insinyur Soekarno adalah semacam sebuah gerakan baru untuk menggembleng masyarakat Indonesia menjadi manusia yang baru, berhati yang putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Gagasan revolusi mental ini kemudian digaungkan kembali oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Joko Widodo. Beliau menyerukan lagi untuk menggerakkan yang namanya Gerakan Nasional Revolusi Mental ini supaya mengajak masyarakat untuk berubah dari kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru demi Indonesia yang berdaulat. Gerakan Nasional Revolusi Mental ini telah dimasukkan ke dalam RPJMN. RPJMN sendiri adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional pada tahun 2014 sampai 2019. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, malah sama-sama kita bantu pemerintah untuk merealisasikan dan juga untuk mengembangkan yang namanya program Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. Kita sudah terlalu lama membiarkan praktik-praktik dalam bernegara dan berbangsa yang tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan. Dalam artian lain, kita sebagai negara telah kehilangan integritas kita. Seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, untuk lebih memperkokoh kedaulatan bangsa, serta
memperkuat daya saing, dan juga memperkuat kesatuan bangsa, kita perlu melakukan yang namanya revolusi mental. Teman-teman semuanya, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, malah sama-sama kita dukung dan juga kita realisasikan program Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. Yang mana dari Gerakan Revolusi Mental ini sendiri dapat membawa perubahan pada diri kita dan juga membawa kemajuan untuk bangsa kita. Karena kemajuan suatu negara bukan hanya dari sektor ekonomi politiknya saja, tetapi dari sektor masyarakatnya juga. Mari sama-sama kita bantu dan kita dukung program ini. Teman-teman, tak terasa sudah lama saya membahas tentang program Gerakan Nasional Revolusi Mental ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Herwinanto, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan kata. Saya akan akhiri dengan sebuah pantun. Ikut ayah mancing ke rawa. Di rawa ada banyak buaya. Selagi kita masih muda, ayo kita terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.